Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, sayangnya cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 3,65%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin, sayangnya tidak berhasil bertahan di atas dari 26.400, yaitu di EMA 200 weekly. Tapi nggak apa ya, masih ada kesempatan terakhir ya. Besok jam 7 pagi merupakan penentuan nih, apakah Bitcoin bisa daily close di bawah atau di atas dari dua struktur penting ya, atau lebih tepatnya bukan struktur tapi dua support penting, yaitu bull support band dan juga MA 200 weekly ya. Bikin deg-degan nih jujurnya, karena kalau jebol dari bawah nanti kita akan bahas kemungkinan seperti apa ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi lebih parah di 4,37% di angka 1749. Untuk BNB dia terkoreksi sebesar 6,54% ya, lanjut lagi membuat lower low di 236 ya. BNB normal lah, dia lagi kena serang terus. XRP dia mulai terkoreksi sebesar 3,78%. Lalu untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 6,5% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 26 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 10,61% ya, luar biasa. Solana terkoreksi sebesar 4,84%. Dan sekarang malah yang nomor 10 itu Tron ya. Tron itu sekarang dia terkoreksi sebesar 3,08. Untuk Polygon dia terkoreksi 14% ya. Lumayan bikin mual ya. Dan untuk lu yang penasaran ya, Bang, gimana nih nasib dari altcoins yang sudah ditarget sama si Gary Gensler ya, sama SEC gimana? Nah, nanti gue akan coba mungkin bahas di video kedua ya. Jadi buat lo yang penasaran, stay tune. Kemungkinan besar sore ini gue akan upload mengenai gimana nih kemungkinan besar kondisi dari altcoins yang disasar oleh SEC ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link refleks di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini nggak ada event sama sekali. Jadi hari ini fokus ke TA. Untuk besok kita bisa lihat juga hanya ada beberapa bintang satu saja. Mungkin beberapa hari ke depan baru akan ada yang ramai seperti CPI, PPI, dan lain-lain ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas apa? Kita akan bahas mengenai CZ ya, CZ, SEC dan Binance ya. Ya, tapi lebih ke CZ sih ya. Sekarang ya 9 Juni kemarin menurut CNBC Indonesia ya, CZ sudah menjadi buron dan Binance ya, bukan Binance US tapi Binance akan lumpuh ya, tidak bisa beroperasi lagi. Ini kata CNBC Indonesia. Dan selain dari itu juga mereka menyatakan bahwa ya ini pendapat ya, sosok kaisar kripto yang gila kuasa sih itu pendapat dia. Tapi dia menyatakan bahwa dia dikejar Interpol ya, si CZ ini. Nah, sekarang kita akan bahas faktanya dulu. Yang pertama adalah tuduhan yang paling serius dulu nih, jadi buron ya. Buron dan sudah masuk ke red notice-nya Interpol katanya di sini ya. Lo bisa cek, dia itu sempat ada juga satu ini. Ada juga satu artikel dia bilang iya, pokoknya itu dia dapat red notice lah ya. Nah, gimana cara ngecek red notice, Bang? Gampang, nggak usah ke CNBC Indonesia, ceklah ke Interpol ya, karena Interpol sudah punya website ya, mereka melis ada ribuan orang ya. Kita cari family name Changpeng, forename Chow ya, umur 40 tahun, male, search tidak ada. Bang, kebalik Bang, mungkin Chow Changpeng kali. Oke ya, kita cari Changpeng ya. Changpeng. Apa yang terjadi?
Tada, tidak ada ya. Ya, kalau gue jadi CNBC Indonesia gue bingung nih gimana ya. Udah ditulis nih ya. Ya, tapi terserah lah, nggak apa. Intinya satu ya sudah terbukti bahwa tidak ada ya. CZ tidak dipanggil atau bahkan tidak masuk ke red notice dari Interpol. Itu yang pertama, sudah terdebunk ya. Yang kedua adalah Binance bakal lumpuh pada tanggal 13 Juni. Ini dia yang berhubungan langsung dengan urusan 13 Juni. Binance US, bukan Binance ya. Binance US. Berarti ini Binance yang ada di Amerika Serikat saja. Dan di sini ditulisnya kenapa mereka mempost pada tanggal 13 Juni mempost withdrawal karena apa? Karena banking partner mereka mensignalkan bahwa mereka akan men-stop. Jadi bukan Binance yang mau, tapi partner perbankan mereka. Karena mereka nggak mau juga kena SEC. Begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, ini partially true ya. Binance US ya. Tapi arguably dibilang lumpuh, boleh lah ya, oke lah. Dia mau bilang lumpuh, oke lah. Itu terserah dia lah, boleh ya. Jadi ini bisa dibilang setengah benar. Karena bukan Binance. Orang berpikir di Indonesia Binance apa sih? Ya otomatis Binance International. Nah, harusnya US. Kalau menurut gue pribadi ya, ini apa ya, CNBC ini namanya nggak kecil kan. Harusnya dia bisa tahu lebih jelas gitu ya, karena ini kan kerjaan mereka gitu ya, harusnya tahu bahwa Binance US bukan Binance aja, kecuali memang ada agenda lain yang ingin menjatuhkan ya crypto Binance dan lain-lain in general ya. Ya lo bisa melihat sendiri ya, lo bisa memberikan opini sendiri ya, karena kita tahu lah CNBC seringkali memang ya sedikit-sedikit beginilah ya. Nah, dan selanjutnya kita ngomongin juga soal yang katanya tuh sekarang buronnya bukan gara-gara itu, Bang, gara-gara dipanggil sama court di US. Kita lihat sendiri di sini ya. Di sini bahkan ditulis dengan jelas dia itu bahkan nggak perlu appear in person ya. Jadi di sini CZ nulis dengan jelas ya bahwa ini adalah compliant process ya dengan SEC, nothing new. Bahkan sekali lagi si CZ ini nggak perlu langsung datang. Jadi ya jujurnya sih banyak banyak FAD ya, banyak misinformasi, dan ya lagi-lagi US memang sekarang sedang sangat agresif sekali ke kripto. Sebenarnya kalau mau dibilang US semua enggak sih ya, Gary Gensler terutama ini enggak kira-kira kayak sedikit kayak anjing gila jujurnya ya. Pokoknya semua diserang. Bahkan sekarang kalau lo tahu crypto.com ya itu sudah mulai tidak menerima lagi institutional investor. Wow. Ya, nggak tahu lah ya. Ini pokoknya semakin dipersulit, lama-lama semua pindah ke Hong Kong ya. Ya, well, terserah ya. Semoga saja ini cepat beres karena ini menyebalkan dan membuat market cukup berantakan gitu. Ya, jadi sekali lagi gua review ulang ya. Yang pertama dibilang buron, sudah dikejar Interpol, cari sendiri di Interpol ya. Ini dia makanya kenapa harus recheck ya, jangan berpikir oh CNBC namanya besar pasti benar. Nah, ya cek sendiri ya, tidak ada, karena mereka dengan sangat gampang bikin artikel selanjutnya oh ternyata bukan, ini jawaban dari CZ gitu. Jadi ya sekali lagi kita yang harus jadi filter, otak kita yang harus pinter sendiri, jangan main percaya aja baca ini gitu, harus pastikan diri cek lagi gitu ya. Dan selanjutnya untuk akan lumpuh pada tanggal 13 Juni. Binance US tidak akan bisa, ini pun belum pasti ya, ada kemungkinan atau mensignalkan bahwa mempost ya, bukan menghentikan selamanya tapi mempost. Beda kan? Kalau lu nonton film nih di post sama dimatikan atau di stop, beda kan? Nah, itu dia ya, di post USD via channels begitu. Jadi sekali lagi ini ya setengah bener lah ya, Binance US dia bilang Binance dan dia bilang lumpuh di sini di post gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya tentunya gue akan terus update apa saja yang baru mengenai si diagrama SEC, Binance dan CZ ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA. Untuk TA kita bisa di sini ya. Bitcoin sekarang dalam kondisi yang cukup bikin deg-degan ya. Kenapa bikin deg-degan? Karena daily close-nya itu kembali di bawah dari 26.412. Itu otomatis di bawah dari MA 200 weekly ya.
Nah, EMA200 weekly itu gimana, Bang? Nah, EMA200 weekly itu di sini ya. Kalau lo mau cek itu harus di crypto index karena rata-rata nggak kena sampai EMA200. Nah, jadi kita bisa di sini EMA200 itu di angka 26.437. Sementara untuk bull support band itu ada di angka, kita cek ya, bull support band itu di 25.735 sampai 25.714. Jadi ya kondisinya bikin deg-degan karena dua-duanya sekarang kondisinya itu sedang arguably di bawah dari EMA 200 dan bull support band begitu. Nah, gimana nih Bang ya? Indikasinya apa kalau sampai dia kalau sampai dia weekly close di bawah dari semua struktur ini? Ya, indikasinya adalah dia bisa lanjut membuat lower low karena itu yang biasanya terjadi ya. Kita bisa cek di bull market yang sebelum-sebelumnya saat dia gagal mempertahankan bull support band, biasanya akan jebol. Dulu ke EMA 200. Nah, sekarang EMA 200-nya itu bahkan di atas dari bull support band. Jadi kalau sampai dia weekly close di bawah dari dua-duanya, ada probability. Lagi-lagi bukan kepastian ya. Di sini kita bukan ngedukun ya. Kita nggak bakar menyan di sini ya, nggak. Jadi ada probabilitas ini bisa ketemu lagi ke 15.000 ya, atau minimal bisa sampai ke 20 ribuan lagi. Begitu ya. Karena seperti yang kita bisa di sini saat jebol ya ke bawah lagi ya, jebol bull support band. Jadi ini sangat penting untuk kita lihat besok pagi jam 7 apakah weekly close Bitcoin itu di atas atau di bawah dari beberapa support ini ya. MA200 weekly dan bull support band. Arguably yang lebih penting adalah bull support band karena secara statistiknya ya kita bisa lihat sendiri apabila dia jebol bull support band weekly close di bawah dari situ rata-rata lanjut membuat lower low ya, and that's really bad untuk kondisi Bitcoin sekarang apalagi kalau diperparah dengan resesi ya. Jadi deg-degan jujurnya, sangat deg-degan. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar tentunya harapan kita seperti biasa ya adalah dia membuat lower low. Tentunya sekarang sedang weekend jadi nggak bergerak. Tapi kita akan gambarkan kurang lebih apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah dia kembali ke reject oleh EMA 20 di sini dan mulai lanjut membuat lower low. Daily close di bawah dari 103,13 dan ya kalau bisa terus-menerus ke bawah ya karena kita tahu korelasi secara makro ya, sekali lagi please, secara makro adalah korelasi negatif. Jadi saat Bitcoin sedang bull market ya, indeks dolar itu selalu dalam kondisi bear market gitu ya, secara makro, enggak hari per hari, enggak jam per jam gitu. Karena masih aja ada yang nanya, "Bang, kok sekarang nih ya, gue ngelihat nih indeks dolar lagi turun loh bang, tapi BTC kok nggak naik?" Makro, bukan menit, bukan jam, bukan hari ya, secara makro gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk indeks dolar. Dan sekali lagi untuk Bitcoin harapan gua adalah daily close pada hari ini tuh di atas dari 26.400-an karena itu adalah MA200 weekly dan otomatis juga sudah di atas dari bull support band ya. Jadi itu PR besar dan please semoga saja terjadi ya. Nah, buat lo yang sudah akumulasi Bitcoin nih dari berbagai macam tempat ya, dari dulu mungkin di sekitar 15 ribuan, 20 ribuan, bahkan buat yang baru-baru di sini dan sudah mulai numpuk nih mungkin kriptonya. Nah, melihat kasus seperti SEC yang mulai merusak exchanger gitu ya, makin deg-degan nih. Aduh, Bang, takut kayak FTX kan sih? Ya, kalau lu takut ya, nah, gue sangat sarankan untuk kita beli hardware wallet. Nah, hardware wallet ini ya tentunya jangan asal ya, banyak banget yang jual. Ada yang harganya sampai murah juga gue bingung kok bisa setengah harga dari orang yang jual langsung di US gitu ya. Nah, harus ekstra hati-hati ya karena itu seringkali sudah compromise. Jadi saat lu kirim kripto lu tiba-tiba hilang semua ya. Mau hemat malah jadi buntung gitu. Hati-hati. Makanya belilah di Encrypt karena dia adalah authorized reseller dari berbagai macam brand ini. SafePal, Cold Wallet, Ballet, OneKey, Trezor dan seterusnya ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa klik nanti link referral kita di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit kedua otomatis tembus ya. Dan sekarang yang tinggal tersisa untuk posisi spot di Bitcoin adalah di angka 24.495 ya. Nah, semoga saja sih nggak ke daerah situ. Karena kalau sampai ke daerah situ, otomatis weekly close besok di bawah dari bull support band dan di bawah dari EMA 200. Ya, jadi tentu saja harapan gua dia mantul ke 26.400-an. Ya, itu kurang lebih untuk spotnya. Untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini
Untuk posisi short mungkin kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 26.400 sebagai resisten ya. Nah, target TP-nya mungkin boleh di daerah 25.700-an ya, which is di harga running sekarang itu di dekat-dekat si bull support band ya. Oke, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya sekarang masih cukup jauh, tapi nggak apa-apa lah. Andaikan dia bisa rally ke atas tadi 24.400-an, retest 1, retest 2, sebagai support bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat sayangnya dia menembus buy limit kedua dia ya di 1780. Daily close-nya signifikan di bawah, bahkan dia daily close di bawah dari dari Bollinger Band juga. Jadi untuk posisi spotnya yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 1705,17 ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila dia berhasil reclaim di sini ya, retest 1, retest 2 di 1780 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau 50. Nah, untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1780 sebagai resisten, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum ya. Dan tentunya overall ini sedikit bikin deg-degan karena 1780 ini berkali-kali sebelumnya adalah support yang sangat kuat. Oke, dan yang terakhir ya, hari ini kita bahasnya 3 dulu aja karena yang lainnya nih seperti Polkadot, BNB, Solana, Cardano itu semua kena bidik dari si Gary Gensler ya atau SEC. Jadi nanti kita akan bahas di video kedua nih. Kita akan bahas di video kedua yang harusnya sih hari ini ya, sore nanti kita upload. Gimana nih nasib dari altcoins yang diserang oleh SEC ya. Oke. Nah, sekarang untuk XRP sendiri kita bisa lihat gilanya apa, berhasil daily close tetap di atas dari 50 sen ya. Jadi buy limit pertama cuma di retest dan masih bertahan. That's good ya. Walaupun weeknya bikin keringet dingin ya, sampai dalam banget. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama, kedua kena, ketiga nyaris ya. Tapi untuk sekarang karena MA20 sudah terlalu dekat, jadi buy limit pertama itu digabungkan dengan 50 sen ya. Jadi MA20 sama 50 sen menjadi buy limit pertama. Buy limit kedua jadi di MA50 dan buy limit ketiga kita di MA200 ya. Untuk posisi futuresnya, posisi long kita masih bertahan di sini ya. Tergantung sih sebenarnya. Kalau lu yang konservatif harusnya udah kena TP di sini ya. Makanya mungkin lebih konservatif kadang-kadang lebih nikmat ya. Nah, buat lu yang pas banget taruhnya di 54 sen ya berarti masih belum kena ya. Tapi good newsnya apa? Belum terjadi daily close di bawah, jadi ya nggak kena cut loss gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi longnya masih bisa dipertahankan. Untuk posisi short for now masih sama di sini ya. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 50 sen. Jadi kurang lebih seperti itu, dan juga ini ending dari JWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, ya, jangan over leverage, dan selalu berpikir long term. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.